yang mau kita bahas Nah, selain judul? kalau kalau saya sih biarlah di tempat saya yang sekarang ini. Cuman kalau masalah mualaf itu dan masalah murtad itu kan hak masing-masing itu. Bukan berarti kalau pendeta itu, seorang pendeta mengerti semua isi Alkitab itu. Bukan berarti kalau seorang ustadz itu mengerti semua isi Al-Quran itu. Jadi mungkin pendeta Arom ini menjadi mualaf dia, ya mungkin panggilan jiwa dia, bukan karena kami tidak bukan karena yang kami imani sekarang ini salah atau ngaur atau siapa. Yang jelas yang kami imani inilah iman kami, itulah Tuhan kami yang kami ketahui. Jadi kalau pendeta Arom mau mualaf itu ya hak dialah itu. Artinya kami pun mendoakan semoga dia tambah sehat di sana, tambah kuat imannya, dan jangan menjelek-jelekkan agama yang dia tinggalkan. Begitu Hmm. aja Pak Ustadz. Iya, boleh tanggapan saya Bagaimana? sedikit ya, Pak ya. Gini, Pak, seorang pendeta yang artinya pemuka agama di dalam Kristen atau di dalam kekatolikan, pastor gitu ya. Ketika dia meninggalkan agamanya karena dia berpikir dari ajarannya, kan kayak gitu. Ah, sekelas pendeta aja itu meninggalkan agama tersebut. Lalu gimana nasibnya dengan jamaat? Padahal pendeta dengan jemaat jelas lebih paham pendeta tentang ajarannya daripada jemaat. Itu pasti. Karena pendeta itu adalah seorang pengajar kan seperti itu adanya. Nah, sama seorang ustadz kata Anda. Seorang ustadz tidak paham juga keseluruhan Al-Quran. Nah, tapi perlu Anda garis bawahi. Ini jawaban saya gitu ya. Jawaban saya. Andai ya Pak ya. Andai di luar agama Islam ini ada agama yang benar selain Islam, maka saya, Yusuf PI, itu akan lebih duluan murtad daripada 6.000 muslim yang menonton ini. Gitu. Kenapa saya sampai hari ini tidak murtad-murtad? Karena saya juga belajar agama di luar agama Islam. Buddha saya pelajari, Hindu saya pelajari, terus Kristen saya pelajari, Katolik saya pelajari. Bahkan saya punya kitab Katolik nih, ada juga kitab Kristen gitu. Saya pelajari semua agama itu. Tetapi tidak ada yang seperti Islam. Satu-satunya ya yang mengatakan agama itu hanya Islam. Nggak ada di luar Islam. Dan satu-satunya ada pengakuan dari Tuhan semesta alam bahwa agama ini yang dia iakan, yang dia ridhoi itu adalah Islam. Nggak ada di agama lain. Contoh, Yesus di dalam Bible Anda. Tidak pernah Yesus mengatakan jadilah kamu Kristen dan aku tinggalkan Kristen untukmu. Atau jadilah kamu Katolik kata Yesus. Maka aku tinggalkan Katolik untukmu. Nggak ada. Nabi Musa Yahudi. Gak pernah Nabi Musa itu mengatakan aku tinggalkan Yahudi untukmu. Atau Dewa Krishna dari Hindu. Hindu. Gak pernah ada di Yajurveda Dewa Krishna itu mengatakan aku tinggalkan Hindu untukmu. Atau Buddha. Buddha juga tidak pernah mengatakan aku tinggalkan Buddhaisme untukmu. Gak pernah. Hanya Islam satu-satunya yang mengatakan Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku cukupkan nikmatku untukmu serta telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Hanya di Al-Quran, hanya di Islam yang saya temukan seperti itu. Di agama lain nggak ada. Oke Pak Ustadz. Mm-mm. Tadi udah saya katakan Pak Ustadz bahwa jabat gelar seorang pendeta, gelar seorang ustadz bukan lebih bukan lebih mengerti daripada yang jemaat itu masalah sabda, masalah firman Tuhan itu. Kalau saya
pandangan Pak Ustadz, kalau masalah kami firman Tuhan itu, ketika roh Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita, tentu kita mengerti apa yang dikatakan firman-Nya. Belum tentu seorang pendeta diurapi oleh roh kudus, roh Tuhan. Belum tentu Pak Ustadz. Jadi yang saya maksud, kalaupun saya pun, kalau Pak Ustadz tadi bilang, kalau ada yang lebih bagus daripada agama Islam, saya udah pindah, kata Pak Ustadz. Saya pun berkata seperti itu. Kalau ada yang lebih bagus daripada agama Kristen, saya juga sudah jadi mualaf. Jadi masalah apa tadi lagi? Jadi ya seperti itu. Artinya berpeganglah kita di kepercayaan kita masing-masing. Tetapi ketika ada yang saudara kita atau pendeta atau jemaat Kristen itu pergi ke Muslim, mungkin panggilan jiwa dia, panggilan hati dia. Dan Baik. mudah-mudahan supaya yang sudah pindah itu jangan mengata-ngatain agama yang ditinggalkan. Nah, masalah Kristen, Yesus, Tuhan kami Yesus Kristus itu tidak pernah membawa agama ke dunia ini, Pak Ustadz. Dia membawa ajaran. Dia membawa firman. Jadi kami pengikut. Artinya Kristen itu pengikut ajaran dia. Bukan Yesus Tuhan kami Yesus Kristus itu bukan membawa agama, Pak Ustadz. Tetapi dia membawa ajaran. Seperti itu, Pak Ustadz. Baik, boleh saya tanggapi ya Pak, kita ngobrol aja gitu. Jadi gini Pak, kalau Anda juga berkata seperti itu, mari kita uji dulu. Gitu, kita uji. Seperti saya menguji agama-agama lain yang selain Islam. Kalau Anda mengatakan tidak ada yang lebih bagus dari Kristen, kalau ada saya juga akan meninggalkan, kata Anda. Baik, kita uji. Kalau saya kan tadi saya jabarkan pengujiannya kayak gimana. Kalau gitu, mari kita uji. Adakah Yesus mengatakan, aku tinggalkan Kristen untukmu? Kata Anda bukan agama, no problem. Adakah Yesus mengatakan, aku tinggalkan Kristen untukmu? Atau perintah dari Yesus, jadilah kamu Kristen? Kalau ada ayatnya, silahkan Anda berkata seperti itu. Tapi kalau nggak ada ayatnya, maka kata pendeta Arom, buat apa dipertahankan? Nah, gitu beliau mikir pakai otak gitu. Terus satu lagi Pak, tentang masalah kata Anda Kristen bukan agama. Coba Anda buka dulu kitab Anda di Matius 5 nomor 20. Apa kata Yesus di situ kepada murid-muridnya? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Agama apa yang dibawa Yesus terhadap muridnya? Ayo. Pak Ustadz. Artinya yang kubilangkan itu dia bukan membawa agama, dia membawa ajaran. Kan itu kubilang, ajaran. Tetapi ajaran itu di bumi ini menjadi agama, ya bisa-bisa aja. Artinya Kristen itu kan pengikut Kristus. Itu termasuk agama itu kan sudah menjadi organisasi, Pak Ustadz. Tuhan itu kan Tuhan. Kalau agama organisasi Pak, saya kurang sepakat deh. Tapi lanjut aja dulu. Silakan. Jadi ya itu Pak Ustadz. Maksud tadi itu yang jelas saya tetap bertahan bahwa Tuhan kami Yesus Kristus itu tidak pernah membawa agama, tetapi dia membawa ajaran atau firman. Dan itulah yang mau kami ikuti. Dan kalau Pak Ustadz bilang tadi, apa tadi kata Pak Ustadz? Aku sering pelupa. Kutinggalkan, dia memang nggak ada bilang kutinggalkan Kristen itu, tetapi pergilah kamu ke seluruh penjuru, beritakanlah firman yang sudah kuajarkan kepada kamu. Seperti itu Pak Ustadz. Baik, mantap Pak, Anda mau jujur, Yesus tidak pernah meninggalkan atau menyuruh jadi Kristen. Iya, itu saya harus akui gitu. Anda mantap dan jujur. Itulah kata pendeta Arom tadi Pak. Kalau tidak ada di dalam kitabnya, tidak ada ajaran Yesus seperti itu, ngapain dipertahankan, kata beliau. Gak ada dasarnya mempertahankan itu. Kan gitu. Iya, kan sudah ku bilang.
kita itu kan mengikuti ajaran, kalau ajaran itu dibuat menjadi Kristen, Kristen itu pun sudah ada bagian-bagiannya, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Kristen karismatik, itu kan bagian-bagian di dunia ini lagi itu Pak Ustadz. Tetapi Baik. dia tidak ada pernah, memang betul Pak Ustadz, tidak ada dia mengatakan, kutinggalkan agama ini, kutinggalkan gereja ini, kutinggalkan kekristenan itu kepadamu. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang kepada murid-muridnya, pergilah engkau ke seluruh penjuru dan beritakanlah firman yang sudah kuajarkan kepada kamu. Artinya kami pun termasuk murid-murid Kristus. Itu yang kami kerjakan sekarang, memberitakan firman, melakukan ajaran-ajaran yang dilakukan, yang sudah ada tertulis di dalam Alkitab. Itu tugas kami Pak Ustadz. Tetapi kalau pendeta Arom tidak mengerti itu, dia mualaf, ya wajar-wajar saja lah. Masa seorang pendeta nggak mengerti bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada membawa agama Kristen, tetapi membawa ajaran. Kalau pendeta Arom mengatakan, ya iyalah karena nggak ada di Alkitab namanya Kristen, ya saya tinggalkan. Waduh, dangkal kali kependetaannya itu, Pak Ustadz. Oke, gini Pak. Tadi saya mau mempertanyakan satu hal dulu sama Anda. Saya bukakan aja dulu ya. Yang saya bacakan kepada Anda tadi. Saya mau mempertanyakan ini. Maka aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu, sekali lagi, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau Kristen bukan agama, saya mau bertanya, ya, agama apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Ini kalau Pak Ustadz, kalau saya kan nggak seorang pendeta, mungkin saya nggak bisa menjawab pendeta semua. Saya jujur-jujur aja Pak Ustadz. Tetapi kalau kami Kristen itu Pak Ustadz, kalau menerjemahkan sebuah kitab, itu Pak Ustadz, nggak boleh satu ayat gitu. Ada kaitannya kepada ayat-ayat yang lain. Nah, kalau ada tertulis di situ keagamaan, nanti saya tanyakan juga lah ke pendeta saya, ke guru saya. Saya kurang mengerti itu. Tapi yang saya betul bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Tapi kami diajarkan Tuhan Yesus itu adalah membawakan ajaran kepada kami, dan ajarannya itulah yang kami ikuti. Nah, kalau di dunia ini sudah ada menjadi agama atau Kristen namanya, itulah artinya pengikut Kristus. Itu aja Pak Ustadz yang saya ketahui. Kalau ada nanti itu, ya udah saya tanyakan aja nanti, karena saya nggak dalam kali pun Alkitab ini. Tapi kalau yang sebagiannya saya ngerti juga Pak Ustadz. Ya, saya orang jujur, saya nggak akan paksa Pak. Iya. Lebih baik belajar dulu kan kayak gitu. Nah, jadi kalau Anda jujur mengatakan Anda tidak mengetahuinya, nanti ditanyakan silahkan gitu. Berarti nggak perlu kita bahas tentang masalah itu. Iya. Dan masih kita sanksikan perkataan Anda bahwa Yesus tidak membawa agama. Padahal di kitabnya Yesus mengajarkan agama kepada muridnya. Kita sanksikan dulu. Kita tinggalkan pembahasan masalah itu. Ya, yang kita bahas tadi ya tentang masalah seorang pendeta yang mu'alaf. Gini Pak, beliau kan sekolah pendeta, pendetanya jelas. Terus juga beliau sekolah STT sampai S2, sekolah teologi. Gitu. Pastinya lebih memahami tentang masalah kekristenan daripada kelasnya jemaat. Kan kayak gitu. Kelasnya jemaat. Jadi bukan cuma satu Pak, seorang pendeta yang masuk agama Islam. Saya pernah juga memualafkan seorang pendeta S2 juga, dan beliau sudah berumur. Beliau adalah Pak Dance Mumek, pendeta dari Manado. Beliau itu setiap bulannya itu digaji oleh pemerintah daerahnya. Gitu, dalam kependetaan beliau. Tetapi semua telah beliau tinggalkan. Alasannya sama dengan pendeta Arom. Apa yang mau dipertahankan kalau tidak ada di dalam kitab ini tertulis? Gitu. Itu aja dasar dari mereka. Mereka berpikir
Apa yang mau dipertahankan kalau tidak ada tertulis di dalam kitab Bible tersebut? Contoh tadi, Yesus tidak membawa Kristen, tidak menyuruh jadi Kristen. Lalu buat apa jadi Kristen? Begitu pertanyaan mereka. Buat apa? Kalau kita maksa jadi Kristen, sedangkan Yesus tidak ada mengajarkan jadi Kristen. Dan tertulis pun tidak ada. Lalu dasar apa kita ngotot jadi Kristen? Kecuali hanya satu jawabannya. Atas dasar nafsu kita imani saja. Yang penting Yesus tebus dosa, menyelamatkan kita. Nggak bisa beragama kayak gitu. Saya pun nggak seperti itu, Pak. Di dalam agama Islam, apa yang diucapkan saya perlu cek dulu. Gitu. Jadi seperti itu mungkin. Ya Pak Ustadz, kalau enggak balik-balik lah nanti kita ya. Kalau saya sih, Pak Ustadz pun taunya kehidupan kita di Indonesia ini. Apa itu, apa namanya itu, gelar itu bukan berarti kalau kita bukan melemahkan ya, bukan melemahkan gelar-gelar yang ada kepada kawan saudara-saudara kita. Kalau S1, S2 itu ya tahu aja lah kita, nggak perlu kita sebut-sebut pun. Kita harus tahu lah macam mana gelar-gelar yang ada di Indonesia ini. Jangan terlampau kita mendalami itu semua. Jadi pertama tadi udah aku bilang Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz pun sudah imani seperti itu. Gelar bukanlah seorang pendeta bergelar S1, S2. Bukanlah dia lebih pintar daripada jemaatnya. Sudah saya bilang tadi, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan itu, Alkitab kami itu, kita harus berdoa dulu. Memanggil roh Tuhan itu supaya kita diajari apa tujuan daripada bahasanya itu. Apa tujuan daripada firmannya itu. Karena yang mengerti firman itu adalah hanya yang mengucapkan firman itu. Jadi kita hanya menafsirkan aja Pak Ustadz. Jadi kalau umpamanya Pendeta Arom pun menafsirkan seperti itu kan sudah saya bilang tadi. Kalau saya mendoakan sih Pendeta Arom itu supaya lebih kuat imannya di sana, supaya lebih imannya supaya lebih bagus di sana, jangan lagi kembali. Dan permintaan kami yang ditinggalkan, jangan menjelek-jelekkan agama yang sudah ditinggal. Itu aja Pak Ustadz. Kalau kita nanti keliling itu aja, aku pun tidak mau masuk ke agama Pak Ustadz. Dari kecil saya di Sumatera Barat Pak Ustadz, bersama-sama dengan sama-sama dengan Muslim sampai SMA. Yang jelas sedikit banyaknya pun saya mengerti daripada agama Muslim itu. Cuman saya nggak mau memperdalam itu aja Pak Ustadz. Cuman kalau kami itu bukan hanya bukan hanya Kristen itu, bukan hanya apalah saya bilang, tapi banyak yang kami dapatkan daripada pengikut Kristen itu. Kami mengasihi sesama kami, banyaklah Pak Ustadz. Jadi ya kalau Pak Ustadz bilang kalau ada yang lebih hebat daripada agama Islam, saya pun menjadi pindah. Ya sama dengan saya juga seperti itu. Jadi marilah kalau saya bilang sih, ya, yang pergi kita doakan ya. Kalau masalah pendeta pun yang pergi yang mualaf ke jadi Muslim, yang Ustadz pun ada juga Pak Ustadz. Jadi ya begitulah kehidupan ini. Roda kehidupan. Boleh saya tanggapi dulu Pak? Pak? 1-2 Pak Ustadz. Banyak juga yang Ustadz yang menjadi Kristen Pak Ustadz. Ya seperti itu Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz. Baik. Boleh saya tanggapi dulu sedikit Pak? Jadi gini. Ya Pak Ustadz. Terakhir saya memualafkan seorang Kristen. Lalu saya ada wawancara sedikit di room saya kepada dia. Dan dia berkata seperti apa? Ketika kita menjadi Kristen itulah kita telah membangkang Yesus, kata dia. Nih, kalau Anda nggak percaya, nih wawancara saya terakhir dengan seorang mualaf ya, yang mana dia sadar semakin dia belajar Bible. Saya mau sampaikan ucapan terima kasih sama Pak Ustadz. Oleh karena Pak Ustadz lah saya berpikir untuk belajar Bible. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mualaf. Sudah 1 bulan Pak Ustadz. Untuk sebagai buktinya, Bentar ya Pak ya. kita pernah berdiskusi Pak Ustadz, saya punya bukti. Nanti dibilang Oten Boleh. Coba suara gitu kan? Iya. Coba di Saya mau kasih. Iya.
Sebentar. Ini lumayan nih, like-nya 31.000. Oh iya, ingat saya ingat. Ingat, saya ingat. Alhamdulillah, iya bang, iya. Ini dia ini. Ingat saya. Dikit lagi. Ingat. Nih apa kata dia nih? Ingat, alhamdulillah. Kenapa bang dengan itu? Kan saya cuma ngajak berpikir ya. Iya, harusnya kalau Kristen naik itu berdiskusilah dengan baik. Ya. Contoh ya, satu kunci kalau mau diskusi itu pakai akal, tinggalkan doktrin. Nah, Kita ini diskusi pakai akal, bukan pakai doktrin. Kalau pakai doktrin, pastinya kita menolak kebenaran tentang Bible sendiri. Jangan kita mengakui pengikut Kristus, padahal kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan Kristus seperti itu. Ya, iya. karena sebenarnya di saat kita Kristen, di saat itulah kita mengingkari Kristus. Oke, kata dia sebenarnya di saat kita Kristen, di saat itulah kita ingkar dengan Kristus. Kenapa seperti itu? Setelah kami kaji ya, ternyata ajaran Yesus itu jauh antara langit dan bumi dengan Kristen. Contoh nih yang pernah kita kaji ya Pak ya. Kristen menyembah Yesus, sedangkan Yesus menyuruh menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8. Gak ada Yesus itu menyuruh menyembah dirinya, tapi menyuruh menyembah Tuhannya di dalam Bible Anda. Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah kata Yesus. Tuh. Jadi Kristen menyembah Yesusnya. Artinya apa? Sewaktu jadi Kristen menyembah Yesus, itulah saat itu kita ingkar dengan Kristus kata dia. Terus Yesus sesuai Yahudi, dia disunat di hari ke-8. Kristen ada yang sunat, ada yang tidak. Kata Paulus, barang siapa menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya. Di saat jadi Kristen, saat itulah ingkar dengan Yesus. Terus Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi. Kristen, ya sah-sah aja makan babi. Padahal Yesus menegakkan hukum Taurat. Di dalam Taurat babi haram. Makanya Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi. Tapi Kristen menantang, ingkar dengan Yesus. Babi pun mereka makan gitu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi yang banyak yang mengikuti ajaran Yesus itu diakui oleh para mu'alaf adalah Islam. Islam sunat, Yesus sunat. Islam puasa, Yesus puasa. Islam tidak makan babi, Yesus tidak pernah contohin makan babi. Yesus suruh sembah Allah, Islam menyuruh sembah Allah. Yesus mati dikapani, Islam kalau nyawa wafat juga dipakaikan kain kapan seperti Yesus. Gak ada pakai dasi kupu-kupu, pakai jas gitu loh Pak. Nah makanya kata dia kesimpulannya ya, setelah kami berdiskusi panjang, apa kesimpulannya? Di saat kita jadi Kristen, di saat itulah kita ingkar dengan Yesus katanya. Pak Ustadz, Silakan ditanggapi. Pak Ustadz, memang kita hidup ini tidak bisa melakukan ajaran. Kalau saya lah Pak Ustadz ya, saya tidak mau membawa-bawa saudara atau apa semua. Kalau saya lah, tapi kebanyakan orang saya lihat seperti itu juga. Tidak boleh kita melakukan, jangankan 100%. Kurasa 40% pun susah kita untuk melakukan apa ajaran yang diajarkan agama kita kepada kita. Nah, jadi saya sih tidak perlu harus banyak menanggapi masalah puasa, masalah makan babi, masalah apa itu terlampau dalam nanti saya. Intinya nanti pelajari aja lah gitu Pak. Ya kan kita terima juga apa yang Anda sampaikan. Kalau kita perdebatkan nanti di sini masalah puasa, masalah sunat, masalah makan babi, ya waktu nanti nggak cukup. Tetapi kalau memang Pak Ustadz pernah membaca Alkitab itu,
sebenarnya sudah mengertinya tujuan perkataan-perkataan sunat, perkataan sunat puasa dengan memakan babi itu sudah adanya diterangkan di sana. Sangat jelas gamblang diterangkan di dalam Alkitab itu. Jadi apa yang ketika kami pun tidak bersunat, kami bukan tidak mengikuti daripada Yesus kami itu. Ketika kami tidak puasa, kami tidak mengikuti, bukan berarti kami tidak mengikuti ajaran Yesus itu. Begitu juga makanan yang menurut Pak Ustadz haram itu. Nah, jadi sebenarnya di Alkitab itu udah gamblang sangat terang karena bahasa Indonesia juga. Cuman ya karena kita di sini termasuklah saya sering mengikuti Pak Ustadz juga, sering mengikuti siapa tuh yang di Amerika itu sering itu juga. Ya kalau saya sih tidak terlampau tertarik kalau sudah menjelek-jelekkan yang sana dengan yang sini. Sebenarnya kedua-duanya ada kebaikannya. Tapi kalau kita ambil kejelekannya ya ada juga termasuk pikiran kita. Kalau di pikiran kita itu sudah jelek, yang bagus pun itu pasti jelek juga. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Dia di TV Pak Ustadz juga yang selalu kontroversi masalah agama, apalagi membawa ajaran itu kepada hal-hal yang negatif. Yaitu saya kurang suka juga lah Pak Ustadz. Ya seperti itu aja lah Pak Ustadz. Ya. Jadi terima kasih atas diskusinya ya Pak ya. Mungkin kita bisa gantikan Bapak dengan kawan Kristen yang antri di bawah. Pesan saya hanya satu, silahkan dipelajari. Itu saja sih. Saya nggak terlalu banyak tanggapan gitu juga. Oke? Ya pesan saya pun sama silakan Pak. Kalaunya ada pertanyaan lagi, silahkan Anda naik kembali gitu Pak. Oke. Kalaunya gini, kalaunya untuk masalah Bible-nya kan saya udah bilang saya punya gitu Alkitab ini dan saya udah baca semua. Tapi Anda perlu pelajari dulu sebelum kita mendiskusikan isinya. Saya harap begitu Pak. Oke, makasih kalau gitu Pak ya atas diskusi dan tanggapannya. Terima kasih Pak sudah putar. Selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Ya beliau belum mempelajari secara mendalam kata beliau. Ya kalau saya sih lebih respect sama beliau itu karena apa? Karena beliau mau jujur teman-teman, nggak ngotot juga gitu. Kalau beliau nggak tahu dan belum belajar kata beliau ngomong nggak tahu dan belum belajar. Ya gitu, nggak perlu ngotot gitu. Kagak pernah baca Bible-nya tapi ngotot dijelaskan. Kan gitu ya kawan-kawan semuanya. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya ya. Oh ya, ini mumpung 11.000 nih manusianya. Yang belum absen kawan-kawan sekali lagi silakan absen gitu ya. Love Orange-nya. Love Orange ini teman-teman semuanya buat ini ya rekomendasi dari